Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bootstrap. Nah, di video kali ini juga kita akan membuat website dengan sederhana. Nah, yang pertama kita akan melakukan membuat navbar dan konten, ataupun kita akan masukkan gambar juga. Nah, kita langsung aja kita masuk ke VS Code. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah buka VS Code. Nah, di sini sudah saya buat file yang namanya Bootstrap. Klik dan kita buat index HTML dulu untuk bermulai codingannya. Buat di sini index HTML. Oke. Nah, di sini sudah saya buat. Langsung kita beralih ke Google untuk masuk ke bagian Bootstrap. Nah, sini saya menggunakan uh, Bootstrap 5.3 dan 1. Seperti ini sudah diupdate. Ya. Langsung aja kita di bagian sini. Nah, ini di bagian bootstrap ada namanya introduction, di bagian get start, dan sini juga banyak untuk bagian color juga ada, dan ini untuk bagian layoutnya ada feed, dan banyak-banyak juga. Nanti kita akan memilih salah satu dari layout. Di bagian kolom kita akan menggunakan gimana caranya membuat kolom di bootstrap, dan kita akan buat dulu untuk namanya HTML dulu. Kita buat linknya nanti dulu. Kita masuk ke introduction. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan juga ada, tapi di sini cuman belum ada untuk menyambungkan bootstrapnya teman-teman, ataupun link bootstrapnya. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah lengkap. Yang pertama di sini udah dilengkapi link bootstrap, untuk style CSS-nya sudah ada, dan di sini juga ada link script-nya juga ada, digunakan Bootstrap 5.3. Nah, jadi kita menggunakan dokumen HTML yang ini aja teman-teman. Langsung aja kita copy, lalu kita balik ke VS Code. Nah, langsung aja kita Ctrl V. Nah, untuk melihat dulu, kita tes dulu apakah bootstrapnya tadi sudah berjalan atau belum. Caranya kita close dulu. Lalu kalau teman-teman sudah mengupdate passwordnya untuk menjalankan ke browser ataupun Google, caranya klik kanan, pilih Open in Browser. Nah, di sini bahwasanya kita sudah berhasil menggunakan Bootstrap. Nah, caranya itu nadakannya ya ketika kita menggunakan Bootstrap. Nah, jadi teks kalau wordnya ini sudah condong ke kiri teman-teman. Jadi contohnya nih, kita akan buat di sini typo. Typo di bagian bootstrapnya kita hapus. Kita akan bahas. Silakan Mr. Ini kalau ini contoh kalau bootstrapnya belum berhasil dipanggil teman-teman. Mungkin kita belum berhasil untuk menjalankan ke browser. Oke, kita continue. Oke, langsung aja. Nah, setelah itu kita akan membuat namanya navigasi ataupun awalan di website kita nanti. Kita membuat navbar dulu. Pertama, kita buat navbar. Ini bisa kita hapus dulu. Untuk memudahkan kita, title kita ganti di sini. Title kita buat subscribe. Kita buat di sini.
Rek. Oke, kita buat gini aja ini sebagai contoh ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mencoba-coba sendiri. Bisa kita lihat kembali lagi ke browsernya. Lihat di sini. Nah, kita lihat, kita langsung cari aja. Nah, oke, bentar. Nah, ini kita lihat-lihat dulu. Nah, itu di sini yang saya bilang tadi kita cuman sedikit belajar-belajar dari Bootstrap ini. Kita belajar bareng. Nah, jadi website kita hanya buat eh, sederhana aja dulu. Jadi kita mencari aja navbar yang sederhana aja. Nah, di sini Bootstrap ini sudah banyak memberikan navbar-navbar sudah dilengkapi yang ada pencarian, link-linknya juga ada responsif juga. Ya, lihat lagi. Nah, ini terlalu simpel. Kita lihat hanya cuma logo navbarnya doang. Kita lihat lagi. Nah, di sini di Bootstrap juga bisa kita masukkan buat logo di website kita juga nanti dan kita buat kasih nama logonya juga bisa jangan dengan copy-copy aja. Nah, ini menurut saya sudah bisa teman-teman. Nah, ini navbarnya simple aja, kita langsung copy aja, copy ke barang di paste. Nah, kita taruh di bagian di sini, sengaja kita Ctrl V. Nah, Ctrl S dan secara otomatis dia akan muncul. Ctrl S, kita klik kanan. Nah, secara otomatis sudah barang langsung dibuat seperti ini. Nah, jadi maunya saya nanti bagian akbar ini akan condong ke bagian ke kanan sini, ke kanan sedikit. Nah, link-link ini akan saya taruh ke sini dan akbarnya ini kita taruh agak ke tengah sedikit di sini. Itu caranya gimana, teman? Kembali ke dashboardnya lagi. Nah, untuk penggunaan kontainer, biasanya kan kalau kita tidak menggunakan Bootstrap, kita bisa langsung kita buat di sini kelas kontainer. Nah, untuk membungkus elemen-elemen di dalamnya. Nah, untuk perbedaan menggunakan kontainer di Bootstrap, ada dua pilihan. Kita kalau menggunakan kontainer fluid ini, layarnya akan full semua. Kalau cuma kontainer, itu biasanya akan lebih sempit ke dalam. Nah, seperti itu perbedaannya. Langsung aja. Nah, jadi mau saya navbarnya itu agak ke condong ke kiri. Langsung aja ini kita ubah fluidnya menjadi kontainer saja agar dia agak cenderung ke kanan sedikit. Kita lihat hasilnya gimana. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini sudah jalan ya teman-teman. Nah, untuk bagian home link-link lainnya saya mau katakan di sini itu caranya seperti ini. Kita kita scroll bagian bawah. Nah, kita taruh di bagian kelas navbar nav. Kita taruh di sini, tambahkan kelas, margin start, kita buat auto. Auto. Nah, kita Ctrl S, kita lihat, maka hasilnya, nah, dia secara otomatis kan condong ke kanan. Nah, di sini kan di bagian div-nya ini akan kelihatan nih, teman-teman, masih warna abu-abu. Nah, di sini saya akan membuat kita ganti warna menjadi biru ataupun merah. Ini untuk bagian, nah, di sini ada di kelas navbar, expand atau EG, BG. Nah, BG ini untuk bagian pewarnaannya. Jadi kita buat di sini pewarna info. Oke, S. Nah, kita lihat hasilnya dan juga. Nah,
body. Oh, kami harus hapus lagi dulu. Dan ya, oke, seperti ini. Kita hapus, kita refresh. Nah, sini sudah berjalan. Dan ini sudah ganti warnanya menjadi info. Untuk selanjutnya, kita akan mengubah warnanya menjadi white. Warnanya jadi putih. Nah, untuk mengubahnya, kita buat di sini menjadi biasanya otomatis kita buat. Oh, seperti ini juga bisa juga ya, teman-teman. Tapi ini kita ganti, nggak usah namanya ini. Kita akan ganti menjadi home tentang kami. Buat football. Dan di sini kita buat album. Jadi kita di sini kita akan membuat offset sederhana tentang alam, teman-teman. Offset alam gitu. Kita buat di sini album. Dan di sini kita ganti menjadi oke, kita tutup dulu. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, sini sudah jadi. Tapi di sini kan ini berarti untuk link home ini masih berada, masih aktif, teman-teman. Berarti menandakannya bahwasanya dia ini sedang aktif atau sedang berada di bagian home. Ini kita bisa kita klik. Berarti ini ada yang salah, teman-teman. Oh, ini kita ganti aja. Kita hapus dulu. Kita hapus. Hapus. Nah, ini kita copy aja. Agar sama. Dan sini kita taruh kita untuk memudahkannya dalam fungsi fungsi ini kita ubah menjadi kontak kita. Oke, kita kontrol tes, kita lihat lagi, kita refresh. Nah, ini sudah bisa diklik, teman-teman. Nah, ya, bisa disebut dengan hover. Kita lihat, nah ini sudah nampak dia. Langsung kita buat di sini nanti. Contohnya kita akan membuat sebuah kolom. Nah, di dalam kolom itu nanti kita akan membuat grid atau isinya. Situ ada gambar ataupun ada captionnya. Caranya kita kembali lagi ke bootstrapnya. Kita buat di sini, kita lihat di bagian kolom ya, kolom ini di sini nama belum kolom mana ini kolom. Nah, sini kita lihat kita mau pengen kolomnya tuh kita buat menjadi 3 ini ataupun 4 juga bisa, teman-teman. Kita buat yang sederhana aja kalau nggak bisa. Lalu kita buat, nah ini kita copy aja, teman-teman. Itu menurut saya juga bagus. So kita ke stopnya, kita taruh di bagian sini. Kita kontrol V, kontrol S, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah jalan, teman-teman. Jadi tinggal kita ganti menjadi kembali lagi bootstrapnya.
tapi kita kalau usah menggunakan kolom ini kayaknya kurang bagus sih teman-teman. Itu juga bisa, tapi kan kurang bagus. Kalau usah menggunakan yang ini, kita cari yang lain aja. Ini kita hapus dulu, kita hapus. Terus menggunakan kolom ini kurang bagus. Kita cari lagi di bagian illustrat atau di sini. Nah, juga bisa jadi. Nah ini dia. Ini saya mau cari yang tiga aja untuk contohnya. Menggunakan illustrat, kita klik di sini, copy, langsung kita Ctrl V di sini, kita Ctrl S, dan kita lihat hasilnya. Nah ini sudah jadi teman-teman. Nah langsung saja. Nah, setelah itu kita mau bagian image menggunakan card, di sini kayak, nah jadi kita di dalam kolom nanti kita akan letakkan card ini. Bisa jadi kita ini kita taruh letakkan gambar, title, dan di sini juga ada kayak penjelasan gambarnya itu nanti ini di bagian daerah mana seperti itu. Langsung aja kita copy dari sini, kita copy codingannya. Nah ini kita hapus saja, atau kita letakkan aja di sini, letakkan di sini. Jadi kolomnya tadi tidak kosong teman-teman. Nah, caranya kalau cara saya buat kayak gini agar supaya dia rapi aja. Ini Ctrl V, Ctrl S, lalu kita lihat hasilnya, step, terus. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Tapi di sini terlalu mepet dengan navbarnya. Kita ubah, kita ubah di bagian centernya ini kita kasih MT, margin topnya kita buat 5 pixel aja, dan refresh. Nah sudah, jadi ini tinggal kita masukkan foto. Nah kita buat foto, kita cari di sini contohnya teman-teman, kita masukkan dengan judul gambar. Nah kita contoh, kita ambil gambar-gambar, nah inilah pemandangan alam. Nah contoh kita ambil di bagian sini, kita ambil untuk copy image link aja. Setelah itu kita masuk ke bagian, nah, kita letak di bagian sini karena ini untuk bagian image-nya. Kita hapus saja dan kita Ctrl V, Ctrl S, dan kita lihat hasilnya ini. Nah ini sudah berhasil, kita masukkan foto. Dan untuk selanjutnya seperti sama seperti tadi, kita cari lagi gambarnya, gambar-gambar seperti ini aja. Kita sama copy image link, itu kembali lagi ke bagiannya, kita masukkan linknya di bagian sini, kita copy, paste, kita lihat hasilnya dulu. Sudah berhasil, kita refresh. Nah ini sudah, untuk gambarnya kita lihat dulu, kita cari gambar lagi di sini. Nah kita contoh, kita masukkan gambar ini, kita copy ini balik ke jaringannya, kita letakkan lagi di sini, copy, dan
kita lihat ini. Nah, jadi website sederhana kita sudah jadi, teman-teman. Nah, contoh kita akan membuat lagi di sini atasnya kayak eh, sedikit kata-kata atau penjelasan di sininya. Kita buat kemudian atasnya berarti di bawah navbar ya, teman-teman. Kita lihat lagi di Bootstrap. Kita kita cari di sini yang namanya ini, kayak di sini. Nah, ini juga bisa masukkan contohnya seperti ini, masukkan membantu juga, ataupun ini kita klik. Nah, ini contoh-contohnya dari gambar satu, kita buat di sini gambar satu, kemudian juga bisa, ataupun buat seperti ini sama ya, teman-teman. Kita buat aja seperti ini. Ini sudah responsif, teman-teman. Enaknya di Bootstrap ini sudah responsif. Lalu kita copy aja kodenya, kita kembali ke kodenya, taruh di bagian, nah di bagian sini. Oh, sorry, teman-teman. Ini di bagian navbar ya. Oke, berarti kita letaknya harus di bagian sini. Oke, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman. Dia juga bisa kita klik, klik sudah berhasil. Nah, ini kita website sederhana kita sudah jadi, teman-teman. Nah, jadi untuk membuat website di Bootstrap ini sangat mudah. Jadi kita menggunakan hanya sedikit saja untuk menggunakan CSS-nya. Jadi bisa menggunakan CSS-nya langsung dari, untuk kemudahannya kita harus kita panggil aja atau kita tambahkan nama kelasnya. Nah, ini menurut saya kayak udah, tapi kita kasih margin lagi deh. Kita taruh di sini margin. Nah, dia, nah, ini ya, kita kasih bagiannya tadi. Oke, kita kasih di bagian sini aja margin up, kasih 5, kita berubah ini nol. Oke, kemudian ya, tuh. Ini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, itu mudahnya kita menggunakan Bootstrap, teman-teman. Nah, jadi kita sudah jadi membuat website sederhana. Nah, untuk video selanjutnya kita akan melanjutkan website ini kita dengan sempurna, dengan cara kita buat kontaknya tadi tentang kita, ataupun album-albumnya kita akan tambahkan. Nah, untuk video selanjutnya kita akan buat di part kedua. Nah, jadi kita sudah dulu untuk video kita ini. Kita akan sambung ke video selanjutnya. Kita akan lengkapkan website kita ini lagi dengan menggunakan Bootstrap. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Semoga bermanfaat bermanfaat untuk teman-teman semua untuk belajar Bootstrap. Ya, jadi menggunakan Bootstrap ini sangat mudah karena kita, nah, ini sudah responsif. Kita coba ya, inspect, inspect, kemudian ya, langsung aja. Intinya menggunakan Bootstrap ini sangat mudah kita buat website, teman-teman. Nah, sini kita bisa buat websitenya tuh nggak harus buat di baru lagi, kita harus menuliskan CSS banyak. Nah, ini kan kalau kita menggunakan Bootstrap kita hanya sedikit saja menggunakan style CSS, teman-teman. Mungkin segitu aja buat video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.
agar saya lebih bersemangat lagi untuk buat video selanjutnya. Terima kasih.